Saya dulu juga pernah Pak, saya dulu juga awalnya itu dari Binmas Pak, saya Binmas Tambak Sari, terutama saya Binmas Pacar Kembang. Dulu juga pernah ada di tempat saya itu ada dua. Pertama itu tanah ini tidak ada pemiliknya, ternyata setelah diselidiki ternyata tanah ini ada, cuma tanah ini sudah ditempati oleh warga. Jadi sulit untuk sampai sekarang pun sulit untuk menggusurnya. Itu di situ ternyata di buku kreteknya itu ada. Di buku kretek ada, di telisik ternyata di situ punya orang yang dulunya itu ya Nun Sewu. Itu dulunya anggota PKI yang lari ke itu. Jadi setelah ditelisik ada, akhirnya diwakafkan dibuat masjid. Ini cerita-cerita soal ada sengketa gudang, yang gudang ini sebenarnya kalau memang tidak bertuan bisa dimanfaatkan oleh warga. Kalau memang itu masuk ke dalam kawasan RW 8, ya apa salahnya daripada itu tidak digunakan. Dulu Pemkot itu setahu saya banyak menguasai gedung-gedung bangunan peninggalan Belanda. Untuk di Jalan Sumatera itu banyak. Di daerah kawasan Gundi itu juga ada. Di daerah Perak juga begitu. Karena dulu pada saat Indonesia merdeka banyak orang kaya Belanda ketakutan. Mereka tidak terjamin nyawanya, juga dia meninggalkan Indonesia pulang. Makanya itu ada namanya dulu Yayasan Verluis. Itu yang menguasai mengatasnamakan. Tapi itu diklaim oleh pemerintah kota, itu milik pemerintah kota. Nah, kasus gudang Pedirian 166 itu juga begitu. Setelah sekian lama barulah ada orang yang mengklaim ini biar boleh buyut-buyut macam-macam. Nah, tinggal ini adalah pembuktian hukumnya. Sebab kenapa kasus ini diminta kok sekarang? Kenapa tidak 20 tahun yang lalu? Kenapa tidak 30 tahun yang lalu? Jangan-jangan jadi menungso. Wong-wong itu kan jadi menungso itu kayak ketok sesuatu yang berbau duit. Motoy kan jadi hijau. Yang awalnya tidak begitu serak, tapi karena ini sok jadi duit, jadi hijau apa? Meskipun itu biar tonggo, meskipun tonggo desa, itu kok jadi ngaku misanan, ngaku keponakan sing duwe ya. Nah, untuk membuktikan tentu itu sangat kesulitan. Nah, dalam kasus ini saya sudah bilang sama Doni, saya siap membantu kalau memang itu untuk kepentingan warga. Nah, misalnya nanti itu dimenangkan, ya sudah dipakai oleh warga untuk kepentingan warga, apakah itu balai RW, Kodim di lapangan olahraga, badminton atau apa, kan itu loh. Itu tahun 1952. Itu pun surat tersebut kalau melihat surat itu sudah dibangkai dan kelurahannya itu namanya bukan kelurahan, masih Wedono atau apa itu. Wedono sudah lama sekali. Nah, ini pada waktu
almarhum RW Bapak Agus Medan, itu saya bilangi kalau ini ada surat tapi dibangkan. Nah, sedangkan saya mau ngurus itu arsara jenis. Jadi saya saya serahkan Pak Doni, gimana penyelesaiannya itu saya sudah tidak ada minat sama sekali. Jadi kami dari warga yang buta hukum, buta segalanya, bagi kami simpel. Kalau toh memang dari pengakuan orang-orang kita yang disebutkan tadi banyak ngaku-ngaku, kalau memang tidak ada dasar hukumnya, saya harap begini, untuk Cak Soleh dan jajarannya, mohon sama Pak RW, kiranya kita buat aja Pak, kita buat gimana gudang itu nanti bisa menjadi inventaris RW. Saya kira gitu kan. Kalau kita tanyakan sejarahnya, insya Allah nggak ada yang tahu. Tetap katanya. Jadi supaya nggak berlarut-larut, mungkin simpelnya seperti itu. Saya mantan RW sebelum Mas Doni. Waktu saya menjabat sebagai RW itu sudah 2 orang yang ngaku. Yang pertama itu orang laki-laki. Itu awal-awal saya menjabat sebagai RW. Jadi surat yang diberikan ke saya itu hanya fotokopi, modal fotokopi, pernyataan sepihak. Saya bilang, Pak, kalau sampean memang benar pemilik rumah ini, mana surat aslinya, surat jual belinya mana? Atau dari pemilik yang lama, tidak bisa menunjukkan. Katanya sih hilang, kebanjiran. Kapan botol putih pernah banjir? Terus saya tanya, kalau memang kebanjiran, kehilangan surat, mana surat kepolisian? Tidak bisa menunjukkan. Terus kedua saya minta coba surat keterangan dari BPN kalau memang akhirnya sampai saya pernah diiming-iming di Sogo Pak, dikasih sepeda motor 1 saya tolak. Second Pak. Jadi saya jawab Pak, ada 3 orang Pak. Jadi suruhannya itu 2 orang, terus saya bilang Pak, saya diamati RW itu untuk ibadah, bukan untuk seperti ini. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Cak Soleh, Pak Babin Kabinmas, Bapak Alim dan Bapak Waka dari Polsek Simokerto. Alhamdulillah beliau inilah yang akan membantu kita nanti dari pengakuan dari orang yang tidak kita kenal. Memang ada Pak, jadi orang-orang seperti itu tuh ada, itu nyambut gawe. Jadi kelurahan kata tanah kosong diurus marung nanggone kelurahan tidak terdaftar dari surat ijul maupun dari tanah milik pemerintah kota, akhirnya lari sertifikat. Setelah itu dijual cari lagi gitu. Nanti kan yang jalan ini kan dari Cak Soleh beserta keamanan dan Bapak Doni selaku ketua RT. Ya, ini mungkin ada pesan dari Cak Soleh, mungkin apa yang sampean butuhkan, sampean bilang nggak Bapak, mumpung masih banyak warga yang hadir. Oh, saya perlu seperti ini, mungkin dari warga ada yang mengetahui atau ada beberapa berkas yang ada cuman tinggal kenangan, mungkin bisa bisa dikumpulkan. Makanya soal-soal seperti ini ada kasus gudang ini menjadi batu uji. Dibanding bangunan itu mangkrak atau dikuasai orang-orang yang cuma ngaku-ngaku, ya lebih baik untuk kepentingan warga. Manfaatnya lebih jelas. Sebab itu kalau tiba-tiba kita kasihkan ke orang yang mengklaim, tidak mungkin untuk warga.
pasti untuk kepentingan pribadi, entah disewakan, entah dijual lagi, yang pasti untuk kepentingan ekonomi. Kalau warga beda, pasti kepentingannya untuk kemaslahatan warga. Dengan kita bersama ini mendapatkan ridho dari Allah, supaya gedung ini yang puluhan tahun tidak bertuan menjadi aset dari RW 8. Matur nuwun. Kalau memang gudang 166 di Jalan Pegirian itu pengen dijadikan aset RW 8, sekali lagi jangan tanggung-tanggung. Saya dari awal sudah menyampaikan waktu di prolog tadi, saya jadi RW langkah pertama kali bisa dikatakan ada 2, bisa dikatakan ada 3. Pertama, Jalan Pegirian 166 masih wali kotanya Bu Risma, yang nomor 2-nya mengenai balai RW, apakah hibah, apakah waris, apakah jual beli, yang nomor 3-nya gudangnya Sinoman. Kalau dipikirkan tidak logis gitu, kurang lebih 2 meter ataupun 1,5 meter ditempati warung, sebelahnya lagi dijadikan gudang Sinoman. Tapi saya sendiri bukan mencari perkara, cuma secara akal tidak logis. Makanya kalau di Al-Quran bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya. Itu ayat yang sering diulang-ulang oleh Allah. Makanya kita supaya untuk berpikir biar kita bisa menguak sebagian rahasia Allah. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjut untuk pembahasan mengenai keamanan di wilayah RW 8. Kalau kami sendiri Pak, kan kemarin saya sudah bilang, yang memilih RT itu warga, yang memilih RW itu RT, itu sudah ada perwalinya. Pada malam hari itu kami mengundang RT 1 sampai RT 5 untuk menggodok aturan mengenai keamanan ataupun linmas di wilayah RW 8. Tapi kami sendiri masih meminta masukan, saran, serta kritikan. Soalnya apa? Yang buat bukan saya, kan RT. Masih ada nanti salah Pak. Makanya saya punya niatan, mohon maaf kalau proklamasi itu yang terakhir atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Aturan sudah ditulis bersama RT. Nah, malam hari ini sama saya mau ditampilkan kira-kira apa yang tidak disetujui oleh warga, apa yang kurang berkenan, dan minta tolong yang membuat kalian bersama RT, bersama RW, dan minta tolong jangan dilanggar. Dan termasuk nanti masalah sepele, tapi tetap saya mau sampaikan, kalau tidak pengen ditegur, kalau tidak pengen diingatkan, ya ikutin aturannya. Sekali lagi, kadang sepele, oh kenapa kok kamu sentimen sama saya, padahal mengingatkan yang baik. Karena apa? Sudah ada unsur ketidaksukaan, pasti akan negatif hasilnya Pak. Maka dari itu minta tolong Pak RT, hasil rapat di tingkat RT, mulai dari RT 1 sampai RT 5 sudah merapatkan, dan hasilnya akan kami tampilkan. Kira-kira kalau kurang setuju, monggo. Makanya nanti kalau kurang setuju, ketik apa yang dikehendaki, kita nanti voting apa dasarnya tidak setuju, apa masukannya, apa, dan seterusnya.